Ada beberapa orang yang selalu bertanya begini, hidupnya Burut ini kenapa ya kok enak ngalamin banyak mujizat? Ini ada anak rohani saya di sini. Dia yang paling getol selalu tanya gini, enak ya hidup Cece ini dari mujizat ke mujizat. Cece ini sangat disayang Tuhan. Saya sempat ngomong, emang kamu gak disayang? Kayaknya Tuhan lebih sayang Cece daripada aku. Karena hidup Cece penuh dengan mujizat. Mari saya beri kepada saudara rahasianya. Dimulai dari apa yang ada di sini. Pikiran. Karena pikiran berpengaruh dengan cara saudara berdoa, cara saudara bertingkah, dan akhirnya hasilnya pun pasti beda dong. Nah, saya mau cerita supaya Bapak Ibu mengerti. Sebuah pengalaman lain terjadi mulai dari tahun lalu juga. Anak saya yang pertama itu cukup sering dia bilang begini. Kan dia mau lulus waktu itu. Bulan Juni kemarin dia lulus. Dia selalu bilang begini Bapak Ibu. Enak ya Ma, si A. Habis lulus langsung dapat perusahaan papanya. Tinggal nerusin, enak ya. Enak ya Ma, si B. Nerusin perusahaan mama papanya. Kenapa dia bilang begitu? Karena anak saya ini dua-duanya punya mimpi. Nggak mau ikut kerja orang terus. Ada di antara Bapak Ibu anaknya yang punya impian nggak mau ikut orang terus. Pengen punya usaha sendiri. Bahkan mungkin saudara yang melatih mereka supaya punya impian bisa bangun bisnis sendiri. Itu saya melihat anak-anak saya seperti itu. Dan saudara tahu, hampir cukup sering mereka tuh bilang enak ya punya usaha, nerusin papanya. Terus dia kadang-kadang gregetan, si A ini lo sudah dikasih perusahaan sama papanya, masih gak dikerjakan males-malesan. Aduh coba itu dikasihkan saya tak garap. Waktu anak saya sering ngomong seperti itu, Bapak Ibu jujur ya, saya merasa minder loh. Saya merasa bersalah. Karena saya gak punya perusahaan untuk diwariskan. Dan itu semakin kuat pikiran itu gara-gara beberapa bulan yang lalu saya terkena serangan sakit kepala yang keras banget dan sakitnya minta ampun. Saudara tahu waktu sakit kepalanya luar biasa terjadi, yang pikiran saya muncul pertama kali adalah begini, jangan-jangan aku dipanggil Tuhan pulang duluan. Dan di dalam keluarga saya pengakuan Bapak Ibu, selama sekian tahun Tuhan mengizinkan berkat itu diberikan kepada keluarga saya melalui saya. Sejak saya punya anak dan sejak suami saya tahu Tuhan memanggil saya menjadi hambanya. Suami saya membuat satu pengorbanan, bagi seorang laki-laki itu tidak gampang. Berkorban untuk apa? Dia bilang kita tidak bisa ninggalin anak-anak sama pembantu. Tapi kamu juga tidak bisa ninggalin terus pelayanan dan panggilan kamu. Ya udah, aku yang ngalah. Jadi selama sekian tahun berkat di dalam keluarga saya itu jalan di satu kaki. Saya. Ketika sakit kepala terjadi, saya mikir kalau saya mati, apakah suami sama anak saya bisa makan gak ya? Lalu pemikiran anak saya bilang iya ya, saya gak bisa wariskan mereka perusahaan. Anak saya tahu wajah saya merasa bersalah, lalu anak saya bilang begini, anak saya yang pertama bilang begini, Mami aku gak nyalain Mami kok. Ya dia tidak nyalain saya, tapi saya merasa bersalah. Tidak bisa memberikan yang terbaik buat anak. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Saya tidak punya perusahaan. Yang punya cuma kartu pendeta. Apa bisa dibuat bisnis kartu pendeta? Enggak bisa kan? Saya nangis, saya sembahyang sama Tuhan ketika habis sakit kepala terjadi. Tuhan, kalau misalnya saya bisa mewariskan perusahaan enak ya, tapi saya enggak bisa. Tuhan cuma jawab satu, kamu enggak bisa, aku bisa. Kamu enggak mampu, aku mampu. Kamu enggak punya, aku punya. Kalau kamu aja mikir seperti itu untuk anakmu, tidakkah kamu pernah berpikir, aku papanya. Aku yang akan mewariskan perusahaan buat dia. Itu pertama kali saya dengar sekitar bulan Februari.
Entah menghibur diri atau gimana, pokoknya dengarlah. Ya kadang-kadang pendeta juga kabur Bapak Ibu antenanya. Serius, dengarkan buat orang lain lebih jelas daripada buat diri sendiri. Kabur Pak, kacau. Lalu setelah dengar itu, saya datang ke anak saya. Mereka berdua, kalian pengen bisnis apa? Tulis. Ayo kita bikin dream book. Dulu di multi level pernah ikut, diajarin bikin dream book. Anak saya nulis. Bila perlu, nama perusahaannya apa? Membayangkan. Nama perusahaannya apa? Logonya gimana? Bikin. Visi, misi, mau segede apa, pegawainya berapa, targetnya kapan. Bikin. Kan cuman bikin toh. Susahnya di mana? Bukan mustahil, kan cuman bikin. Kalau bikin kan mungkin. Maksudnya bikin di kertas. Mungkin kan? Bikin. Setelah dia bikin, lalu ditunjukkan ke saya. Di hadapan mereka saya bilang gini, wow, keren. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu di depan mereka. Di belakangnya, mati lu. Ngayal. Duit berapa? Ember. Down. Tuhan, ini perusahaan yang dipinginin anakmu. Aku enggak mampu. Engkau mampu. Ya pokoknya masih ngayal lah Bapak Ibu. Ayo nak kita bikin target berapa tahun? Kan katanya orang mimpi harus setinggi bintang di langit. Kata Bung Karno, kalau jatuh di antara awan-awan. Itu Bung Karno. Kalau emakku, jangan mimpi tinggi-tinggi nanti jatuhnya sakit. Kalau Bapak Ibu ikut aliran emak atau Bung Karno. Oh aliran Yesus Bu, wah rohani. Aliran Yesus. Aliran Yesus gimana Bu? Barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Berarti kalau dipikir-pikir yang punyanya Bung Karno lebih biblical ya. Mimpilah setinggi bintang di langit, kalau enggak kecapai paling di sini kan. Nah tapi kalau saudara mimpinya sudah di sini, karena sungkan terlalu tinggi, jatuhnya di mana? Basement Bu. Jadi saya menyuruh anak saya bikin mimpi yang setinggi mungkin. Setelah dibikin, saya yang down. Saya bawa ke Tuhan. Aku enggak mampu Tuhan, tapi ini anakmu, engkau sendiri bilang. Orang yang punya satu talenta selalu berpikir bosnya jahat. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apa yang Anda pikirkan tentang Tuhan? Pengaruh lo itu sama mujizat. Kenapa banyak orang Kristen tidak ngalamin banyak mujizat? Karena pikiran kita salah. Saya mikirnya gini, aku anaknya, dia tidak mungkin tega. Dia papa yang peduli. Saya bawa itu mimpinya anak saya, diam-diam. Tuhan, jujur ya, kalau ditimbang-timbang, aku tidak mampu. Berapa M? Tuhan bilang, kamu tidak mampu, aku mampu. Itu Februari 2024. Bulan April 2024. Masih baru loh. Ada seseorang mengajak saya jalan-jalan ke Jepang. Karena dia tuh kepengen pindah ke Jepang dan pensiun di sana. Ayo Burut ikut pindah. Tiba-tiba dia nyeletuk, tak beliin rumah di Jepang. Saya mikir ini orang kayaknya di dalam alam roh. Too good to be true. Beneran, tak ikutin ke Jepang. Hari terakhir dia tanya, gimana setelah melihat beberapa kota? Kota mana yang menarik untuk ditinggalin? Ayo tak beliin rumah. Loh, beneran. Aduh mimpi apa aku? Tapi Anda tahu jawaban saya? Ci, kalau tak pikir-pikir, kalau aku beli rumah di Jepang, kalau enggak tak tinggalin sayang dong. Nah kalau ditinggalin,
Lah apa bedanya saya sama di Perth? Di Perth juga sudah tinggal di situ. Masalahnya yang terjadi di Perth saya enggak kerasan. Kenapa enggak kerasan? Enggak ada kerja. Karena enggak ada kerja berarti enggak ada duit, Pak. Jujur. Dolar jalan terus, Bu. Dolar jalan terus. Income enggak ada. Saya kalau ditanya orang, Ibu Ruth kerja di Perth apa? Bekerja buat Tuhan. Pengacara. Pengangguran banyak acara. Enggak ada kerja saya. Bukan saya males. Enggak. Sungguh. Saya udah ngelamar kerja. Enggak diterima, Pak. Ngelamar apa, Bu? Barangkali Ibu ketinggian. Ya ampun, Pak, saya tuh cuma ngelamar jadi pembersih dapur. Sampai hari ini lo katanya orangnya butuh. Sampai hari ini lo enggak dapat email. Coba Bapak Ibu lihat saya dari ujung kepala sampai kaki. Masa kayak gini untuk membersihin dapur aja enggak memenuhi syarat. Kok parah sekali, untuk bersihin dapur aja lo enggak dibales. Enggak dapat kerja. Lo kenapa, Bu? Susah tak cari kerja? Ya enggak tahu. Mungkin sama Tuhan kan bolak-balik memang aku enggak boleh kerja. Cuman kan selalu bantah. Bener-bener ngelamar ya enggak dapet. Saudara, saya bilang, buat apa saya rumah di Jepang? Belum tentu setahun sekali tak kunjungin. Lah ngulang nasib di Perth. Lah terus berarti gimana? Loh buat saya tuh lebih penting saya di Perth itu punya usaha, Ci. Karena dolar jalan terus pengeluaran. Gak bisa saya datang ke restoran terus bilang, Tuhan bicara berikan saya makanan. Dan saya akan berdoa buat Anda. Dan doa saya sangat mujarab. Gak bisa. Oh gitu, jadi Bu Ruth pengen usaha. Iya, mau usaha apa? Nggak tahu, pokoknya usaha. Ya udah gini aja, pikirkan 1 bulan lagi kita ketemuan. Ibu Ruth mau usaha apa? Bapak Ibu, 1 bulan. Perkara dia janji, tinggal janji atau gimana saya nggak tahu. Pokoknya dia suruh tulis ya tak tulis. Saya cari bisnis apa yang bisa tak kerjakan di Australia. Nah di Australia itu bisa beli bisnis yang sudah jalan. Ada lawyernya, ada notarisnya, semua bisa diaudit, bisa diperiksa. Sehingga gak mungkin abal-abal. Bisnis apa yang bisa dijalankan yang dijual sama orang? Saya cari yang gampang-gampang. Maksudnya yang gampang-gampang, yang cuannya banyak, modalnya gak banyak, tapi kemampuannya gak terlalu tinggi gitu loh. Dan saya menemukan, Bapak Ibu mau tahu? Salah satu usaha yang sangat cuan adalah jual lotre. Lu gak percaya? Di Australia itu legal. Lotre itu punyanya pemerintah. Sebetulnya bukan lotre, jual koran sama majalah tapi ada lotrenya. Nah itu cuan, komisinya tuh banyak. Cuan, itu tak tulis. Ada kafe. Cuman kafe itu sebetulnya rada susah ya. Karena saya enggak bisa masak. Tapi ya sudahlah disuruh nulis beberapa. Sampai di depan taciknya dia hitung-hitung namanya businesswoman. Langsung dia gercep, dia hitung-hitung. Anda tahu yang dia pilih? Bisnis yang diinginkan anak saya. Ci kenapa ini? Kenapa enggak lotre? Lotre ini cuan. Aku presentasi loh. Tak kasih tahu ya Ci, ini nih tak buka loh. Net profitnya segini, grossnya segini, rentnya segini, uang modalnya segini. Loh cuannya per bulan lo segini. Anda tahu jawabannya dia? Tapi sungkan sama Tuhan Bu Ruth. Ini pendeta. Tapi dalam hati berkata begini, aku enggak sungkan. Tuhan tahu kok aku butuh duit. Kan aku enggak nyolong. Wong ini legal. Ci, ini legal. Punyanya pemerintah, enggak akan bikin orang bangkrut. Oh gitu ya? Iya, seneng. Kayaknya rada goyang. Tapi sungkan Bu Ruth. Ya down lagi. Gampang ini Ci, beneran. Lu enggak butuh duit banyak, gampang. Sungkan Bu Ruth.
Enggak bisa apa-apa saya, mosok ngotot. Nanti dia kecewa sama saya, pendetanya kok gila nih gitu. Saya tanya, Cik kenapa yang ini? Enggak tahu, hati saya kok klik yang ini. Tapi ini Ruth enggak bisa. Lah terus dia tanya, lah kalau enggak bisa kok buru tulis? Ini anaknya Ruth yang bisa. Oh ya kalau gitu anaknya aja yang ngerjain. Udah telepon anaknya. Mau ditransfer berapa? Yuk kita kerjakan sekarang. Saya telepon anak saya. Michelle, kamu tahu enggak? Ini bisnis yang kamu pengen yang dipilih. Gawat nak. Loh ma kok cepat? Lah iya. Tadi tulisnya targetnya 5 tahun. Langkah pertama, step pertama 5 tahun. Ternyata enggak sampai 5 bulan. Tuhan merealisasikan. Anak saya Janice juga pengen bikin bisnis. Dan saya masukkan keinginannya dia di situ. Tapi yang dipilih punyanya anak pertama. Tapi Tuhan punya cara lain. Dia sebelum liburan diterima kerja. Terus kemudian bosnya tanya, kamu lulus punya impian apa setelah lulus? Saya mau bikin begini. Loh iya kak? Boleh. Iya. Loh itu mimpi saya. Kalau begitu ayo tak support kamu. Tuhan punya satu dan lain cara. Mamanya cuman Tuhan. Nggak punya. Tuhan bilang aku punya. Apa yang Bapak Ibu pikir tentang Tuhan? Berapapun usia Anda, Dia Papa.